Gadis ini sudah dibekukan 20 tahun. Saat dia bangun, penampilannya tidak berubah sama sekali. Dengan badannya yang lemah dia berjalan keluar. Suhu 34 derajat di luar memberinya ilusi meleleh. Dia harus pulang dan tidur. Naik bus. Dia mengeluarkan uang kertas. Menunggu supir bus memberi kembalian. Supir bus bingung. Dia melihat harga tiket. Ternyata harga tiket sudah naik 3 kali lipat. Gadis bingung. Kemarin hanya 500 won. Mengapa harga naik ke 1.300 hari ini? Tapi dia tidak kuat berpikir lagi. Akhirnya menyeret tubuh yang lemah ke pintu rumah. Tapi tidak ada yang menjawab ketukannya. Dengan sekuat tenaga menarik pintu sampai rusak. Gadis itu dengan senang hati mendorong pintu. Tapi rumahnya sudah kosong. Dia berpikir keluarganya tidak sanggup membayar uang sewa. Lalu segera menelpon ibunya. Tapi ponselnya sudah rusak total. Hanya bisa membeli ponsel yang baru. Tapi setelah dilihat pegawai toko, berkata ponsel itu sudah berhenti produksi 10 tahun lalu. Sudah tidak ada lagi harganya. Gadis itu terdiam. Ponsel yang baru dibelinya sebulan sudah tidak ada lagi. Dia meminta tolong pada polisi mencari keluarganya. Polisi meminta dia mengeluarkan barang dari tasnya, memberikan kartu tanda pengenalnya kepada polisi. Melihat kartu tanda pengenal yang lama, polisi merasa sedikit aneh. 44 tahun? Mencari di daftar kartu tanda pengenalnya. Informasi itu ternyata benar. Polisi menemukan nomor telepon ibunya. Namun tidak ada yang menjawab. Gadis itu meninggalkan pesan. Ibu-ibu, aku Miran. Kalian sebenarnya di mana? Aku ada di kantor polisi. Datanglah jemput aku. Berlari sepanjang hari tapi tidak melihat orang yang dikenalnya. Gadis memegang harapan terakhir. Pergi ke sekolah mencari 2 sahabatnya. Tapi dia melihat spanduk gantung bertuliskan 2019. Dia terkejut sampai terduduk. Langsung bertanya pada mahasiswi lain. Tahun berapa ini sekarang? Tahun 2019. 2019? 2019? Kurung tutup. Dia tidak percaya, hanya tidur sebentar. Bagaimana bisa terlewat 20 tahun? Keluarganya mencari di seluruh tempat. Adik laki-laki berlari dan meniup peluit masa kecilnya, terus meneriaki nama kakaknya. Miran yang mendengar suara itu segera mencari. Waktu berlalu 20 tahun. Dia langsung mengenali adiknya, anak laki-laki yang dulu sudah besar. Sambil menggendong kakaknya mereka pulang. Rumah mereka yang sekarang sudah berbeda. Hanya Miran yang masih tertahan di 20 tahun lalu, saat mereka masih tinggal di rumah sewaan. Ibunya berkata dia tidak harus berjuang lagi. Dia sekarang adalah orang berada. Perubahan ini terjadi terlalu banyak. Ternyata saat Miran menghilang setengah tahun, ibunya menerima foto dan buku tabungan. Saat itu Miran tidak tahu apakah ini akan berhasil, lalu meminta staf mengirim buku tabungan pada orang tuanya, karena ada uang ini untuk modal awal. Berita bahwa Miran masih hidup. Orang tua mencoba berbisnis dan menjadi bisnis keluarga. Sambil menunggu putrinya kembali, keluarganya membawanya ke kamarnya. Di dalam kamar berisi semua barang Miran. Di mana-mana hangat dan bersih. Seperti dia tidak pernah bekukan selama 20 tahun. Saat bangun, ia masih terlihat sama. Saat Ma Dongchan sedang berjalan, dia pingsan karena kelelahan. Di rumah sakit, saat Dongchan telah sadar, ia menelpon sekretarisnya. Lalu orang tuanya datang. Dongchan melihat ibunya, ayahnya, dan seorang wanita aneh. Dongchan terlihat bingung. Saat ia tidak tahu harus melakukan apa, ayahnya tiba-tiba memanggilnya. Kakak. Melihat lelaki tua ini memanggilnya kakak,
Dongchan pun pingsan lagi, membuat keluarganya yang telah mencarinya selama 20 tahun panik. Dongchan akhirnya sadar kembali. Mereka pun memperkenalkan diri lagi. Ibu, mengapa menjadi semakin tua secepat ini dalam satu hari? Ayah, aku Dongsik, adikmu. Kakak, aku adik perempuanmu. Dongjo. Saat ini, Dongchan menyadari bahwa ia telah tertidur untuk waktu yang sangat lama. Dongchan berlari keluar dan menemukan ia telah tertidur selama 20 tahun. Pada waktu yang sama, seorang perempuan terbangun di tempat Dongchan hibernasi. Miran dengan lemah mencoba naik ke bus. Pengemudi mengatakan jika harganya sudah naik. Sesampainya di rumah, tidak ada siapapun. Ibu. Miran pergi ke kantor polisi meminta bantuan. Polisi sangat terkejut saat Miran mengeluarkan barang-barang lama. Mereka semakin terkejut saat melihat kartu identitasnya. Jika perempuan itu kelahiran 1976. Dia berusia 44 tahun, kelahiran 1976. Apakah kamu bercanda? Terima kasih kepada polisi. Miran akhirnya bisa menghubungi keluarganya. Ibu, aku Miran. Ibu di mana? Aku di kantor polisi. Jemput aku, kumohon. Miran. Miranku. Masih hidup. Saat tahu putrinya yang hilang masih hidup, keluarganya segera pergi ke kantor polisi. Tapi, Miran pergi ke sekolah. Melihat orang di sebelahnya menggunakan smartphone. Miran tidak pernah melihat itu sebelumnya. Saat ia kebingungan, Miran melihat sebuah iklan itu mengatakan tahun 2019. Dia bingung, mengapa sudah 20 tahun kemudian? Ternyata 20 tahun yang lalu. Karena keluarganya miskin, Miran melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Dongchan pada saat itu adalah pendiri lab hibernasi. Dongchan akan memberi 5 miliar won jika dirinya bergabung dengan eksperimen untuk hibernasi selama 24 jam. Tapi, eksperimen itu gagal. Mereka hibernasi selama 20 tahun. Mengingat apa yang terjadi, Miran menemui Dongchan yang menyebabkan hidupnya seperti ini. 20 tahunku terbuang sia-sia. Aku juga. Aku terbangun dan menemukan bahwa aku berumur 52 tahun. Bisakah kita melalui ini bersama? Tidak. Tidak.